Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arden Jagarendor dan dengan saya Arden. Oke, video kali ini saya akan bahas mengenai MATLAB dan Simulink ya. Nah, jadi kita beberapa poin yang dibahas itu ada apa itu MATLAB, Simulink, sama konsep modeling dan simulation. Terus ada konsep dasar sistem kontrol pada diagram bentuk kayak apa gitu ya, dan beberapa hal lain. Nanti juga kita akan saya akan beri sedikit pengenalan ke Simulink ya, cara gunanya Simulink itu gimana. Oke, langsung aja kita lanjut. Oke, yang pertama, nah MATLAB ya. Apa sih MATLAB tuh? Jadi dia software komputasi numerik. Dapat dilihat dari kepanjangan dari MATLAB ya, Matrix Laboratory. Nah, ini dipakai buat perhitungan matematis, analisis data, pemrograman, dan juga ada visualisasinya. Nah, jadi dia tuh pengolahannya tuh utamanya gitu ya, ada di bagian matriks, grafik, juga ada juga fitur beberapa library itu buat visual gitu ya. Oke, itu buat MATLAB. Nah, lanjut, ini ada Simulink. Nah, Simulink ini sesuatu yang ada di dalamnya MATLAB gitu ya. Jadi dia kayak add-on atau ekstensi dari MATLAB. Nah, berupa lingkungan graphical programming berbasis blok diagram. Nah, ini dia. Jadi di Simulink ini dia tuh di dalamnya MATLAB kayak add-on gitu ya, yang kayak dijelasin itu add-on atau ekstensi. Nah, dia tuh apa ya, kayak lingkungannya tuh grafik. Jadi dia fokus ke bagian visualisasinya gitu ya. Nah, tadi kan di MATLAB juga disinggung ya, ada buat visualisasi juga. Nah, ini bisa salah satunya dari Simulink gitu. Nah, ini dengan Simulink kita juga bisa merancang, mensimulasikan, menganalisis sistem dinamis. Nah, misalnya sistem kontrol, rangka listrik, sistem mekanik, dan lain-lain gitu ya, banyak ya. Nah, ada konsep modeling dan simulation. Nah, modeling itu adalah proses pembuatan representasi matematis atau abstrak dari suatu sistem nyata. Nah, misal dari mesin, rangkaian, atau proses gitu ya. Jadi dari si rangkaian, mesin, atau proses ini tuh jadi ada representasi matematisnya. Nah, itu dia yang dinamakan modeling. Nah, model ini bisa berubah persamaan, grafik, atau blok diagram gitu ya. Nah, tujuannya modeling itu apa? Nah, yang penting itu kalau ada suatu sistem yang kompleks gitu bisa dipelajari dengan lebih mudah gitu, kayak apa ya, kayak modeling dari suatu sistem yang kompleks gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya simulation. Nah, simulation ini apa? Nah, simulation ini adalah proses menjalankan model tersebut dalam komputer untuk memprediksi perilaku sistem nyata. Jadi yang namanya simulasi itu simulation, kita melakukan sesuatu secara nggak secara langsung, secara nyata gitu ya, dengan tujuannya itu menguji desain sama lihat respon sistemnya itu kayak gimana. Nah, jadi apa ya, kayak mempermudah membuat troubleshooting gitu ya. Jadi sebelum kita ke bagian sistem secara fisik, nah kita bisa mensimulasikan terlebih dahulu, kita troubleshooting di situ. Nah, baru kita bisa bangun sistem secara fisik, secara aslinya gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya transformasi Laplace. Nah, jadi transformasi Laplace itu dia berasal dari ini ya, asalnya tuh dari persamaan diferensial. Nah, di sini banyak bentuknya. Jadi tujuannya si transformasi Laplace itu mentransformasikan dari fungsi waktu ke fungsi domain S. Nah, di situ dapat dilihat ya di kolom kedua yang kanan. Itu ada F besar dan dalam kurung S ya pada domain S.
S gitu ya. Nah, fungsi waktunya itu biasanya di soal kayak yang poin 5 itu E pangkat min AT gitu ya. Nah, dalam domain S-nya kita mentransformasikannya itu bentuknya bisa seper S plus A gitu ya, yang E pangkat min AT. Nah, kalau yang TE pangkat min AT itu bentuk di domain S-nya itu seper dalam kurung S plus A kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi transfer. Nah, di sini fungsi transfer itu transfer function atau fungsi alih ya. Jadi dia tuh kayak rasio antara keluaran terhadap masukan suatu sistem linear dalam domain Laplace, S domain ya gitu ya. Dengan asumsi kondisi awal 0. Nah, jadi setelah kita menemukan si fungsi domain S-nya ini, kita menghitung kayak rasionya gitu ya. Setelah kita punya persamaannya si transformasi Laplace. Nah, di sini dia fungsi transfer ngebuat itu tuh jadi bisa direpresentasikan secara persamaan diferensial lagi gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada pemodelan sistem mekanik, elektrik dan hidrolik. Nah, dalam bentuknya gitu ya, mekanik di pemodelan sistem mekanik itu pada bentuk bentuk persamaan diferensialnya itu dapat dilihat di sini ya. Ada M D kuadrat X per dt kuadrat plus B dx per dt plus Kx sama dengan Ft gitu ya. Lalu nah yang di bawah ini dia itu merepresentasikan kalau udah ditransformasikan ke dalam domain S atau ditransformasikan ke bentuk Laplace gitu ya, gampangnya gitu. Nah, dapat dilihat yaitu GS. Nah, biasanya GS gitu ya, sama dengan X domain S per F domain S sama dengan seper MS kuadrat plus BS plus K, seperti itu. Nah, pada elektrik gitu ya, pemodelan sistem elektrik, maaf ini agak salah ya, sama ini juga. Nah, pemodelan sistem elektrik juga sama, ada bentuk diferensialnya, juga ada bentuk setelah ditransformasikan dalam bentuk Laplace. Dan di sini juga ada sistem pemodelan sistem mekanik, pemodelan sistem hidrolik. Di sini juga ada bentuk diferensialnya. Jadi Q in min Q out sama dengan A dH per dt, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada bentuk dalam bentuk transform yang sudah ditransformasikan ke bentuk Laplace, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya sistem kontrol. Saya akan menjelaskan sistem kontrol itu dalam bentuk diagram blok. Nah, dapat dilihat ya, di sini ada set point, depo kontrol, dan lain-lain. Nah, jadi intinya kalau di sistem kontrol dan secara otomatis gitu ya, dia bentuknya itu berupa closed loop gitu ya. Jadi dia akan bahasa mudahnya itu akan membenarkan suatu error gitu ya, akan menghitung suatu error dan mengkoreksi dengan diri sendiri. Nah, di sini alurnya biar langsung ada gambaran gitu ya. Ini saya ambil contoh misal pada tangki air gitu ya. Nah, misal kita pengen set point, kita keinginan kita set point pada tangki itu 1 meter ketinggiannya. Nah, dia set point kita masuk ke pengontrol PLC. Nah, pengontrol PLC dia lanjut ke aktuator control valve. Nah, aktuator itu yang ada di lapangan gitu ya, control valve. Aktuatornya di sini kita pakai control valve. Nah, proses pada tangki. Nah, misal keadaannya nanti hasilnya kok cuma 80 cm dari sensor ya. Jadi 80 cm ini didapat dari sensor ketinggian, misal sensor ultrasonik seperti itu. Nah, misal didapat 80 cm, habis itu kena sensor kan dideteksi 80 cm. Nah, 80 cm ini masuk ke transmitter biar bisa dimasukkan ke pengontrol PLC kita ini ya. Nah, jadi di
pengontrol PLC ini bahasanya bukan 80 cm ya, misal dalam bentuk arus misal gitu ya, misal 80 cm itu 8 mA gitu misal. Nah seperti itu dia akan dikontrol PLC di sini akan diproses dibandingkan. Nah di sini kan berarti hasilnya 80 cm, kita keinginannya 1 meter, jadi ada error gitu ya. Nah kalau ada error berarti di pengontrol PLC dia akan diproses agar dihitung errornya. Jadi kurangnya berapa dari hasilnya sekarang 80 cm, set point kita 1 meter gitu ya, atau 100 cm. Nah dia akan diproses di sini kurangnya 20 cm. Nah dia akan dari si pengontrol PLC ini akan menyuruh si aktuator, si control valve kita ini apakah akan membuka lebih lebar agar air tetap masuk dan tangki bisa terisi sampai 1 meter, atau malahan memperkecil bukaan kontrol valve. Nah di sini ditentukan dari si pengontrol PLC error tadi. Nah kalau dilihat di sini case-nya kita 80 cm, maka kurangnya berarti 20 cm gitu ya, agar bisa jadi 1 meter. Nah berarti si aktuator kontrol valve ini, si kontrol valve bakalan ngebuka. Nah biar pada proses pada tangki ini dia akan lebih akan menambah si airnya yang masuk ke tangki gitu ya, dan hasilnya nanti bisa sampai 1 meter. Nah proses ini bakalan looping terus menerus gitu ya. Jadi itu dia sistem kontrol ini alurnya seperti itu pada diagram blok gitu ya. Jadi hasilnya kan si diagram blok ini, sistem ini tuh cepat gitu ya kerjanya. Jadi misal aktuator valve nambah, misal nambahnya 81, dia masuk ke porong kontrol lagi, dia diproses, nambah lagi sampai 1 meter gitu ya, sampai sesuai set point gitu. Nah selanjutnya ini akan saya sedikit memperkenalkan bagaimana cara menggunakan Simulink gitu ya. Selanjutnya, nah ini kita sudah di software MATLAB ya, sorry MATLAB serinya yang R2023B. Oke. Nah jadi ini tampilan awalnya si MATLAB lah, nah kita akan menggunakan yang namanya Simulink. Nah di sini kita ada logo Simulink ya, bisa diklik ataupun nah kita bisa klik, nah dia akan membuka Windows baru buat Simulink, atau kita bisa ketik di sini Simulink, enter. Nah sama ya. Nah jadi yang pertama, nah ini kita di sini ada template-nya ya. Nah kita pakai yang blend model saja. Kita bisa klik create model. Nah dia akan loading, lalu dia akan membuka seperti ini ya. Nah oke. Nah selanjutnya kita bisa menggunakan di bagian library browser. Nah kita klik, nah di sini banyak ya library-nya, ada Simulink, ada Fixed-Point Designer dan lain-lain ya. Inkscape juga ada ya, sesuai yang kalian download misal di awal setupnya ya. Nah di sini Simulink ada banyak jenisnya. Di sini ada library macam-macam isinya. Ada string, ada source, sync, signal routing, attribute, user defined function. Nah di sini ada tiap blok-bloknya ya. Nah tiap blok-blok ini dia punya fungsinya masing-masing. Nah dia ada clock, ada constant ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini kita bisa buka yang di source ya. Nah source ini kayak si sumber ya, ada sumber clock, ada constant 1, nilai 1 gitu ya, dan lain-lain. Nah di sini kita coba cari nah ini gelombang sinus ya, sine wave gelombang sinus. Kita bisa drag ya, klik and drag, nah set langsung lepas. Nah kita tunggu loading. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke selanjutnya kita bisa lihat, diklik 2 kali kita gelombang sinusnya bloknya ini. Nah di sini ada terlihat output dari si sinyal sinus ya, gelombang sinusnya. Nah ini ada persamaannya, outputnya bagaimana. Nah dan di sini ada juga settingan amplitudo, bias, frekuensi, fase,
sample time. Nah, kita akan biarkan di sini default terlebih dahulu, kita oke. Nah, buat nampilin si gelombang sinus kita perlu yang namanya sinks. Nah, sinks ini isinya buat nampilin data atau nampilin ya sinyal-sinyal gitu ya. Di sini ada display dan lain-lain. Ada scope. Nah, di sini kita pakai scope ya. Kita drag, klik and drag, kita taruh. Nah, seperti ini. Ini gunanya nanti kita bisa lihat buat gelombangnya si gelombang sinus ini ya. Dan nyambungnya gimana? Kalian bisa klik di bagian sini, di ujungnya sini kita klik kiri biasa ya, dan sambungin ke sini. Nah, seperti ini dia sudah menyambung, tersambung gitu ya. Nah, ini sudah bisa di play, dinyalakan simulasinya dengan cara, nah di sini ada klik run ya, di sini bisa diklik aja atau Ctrl T, kita klik. Nah, dia akan loading ya, compiling. Nah, ini bisa keluar ya si hasil gelombang sinusnya tadi. Nah, ini dia punya polaritas gitu ya, dia positif, negatif. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa juga setting-settingnya di sini tadi amplitudenya. Nah, amplitudenya 1 ya. Dan di sini ditampilkan juga maksimalnya di garis 1. Positif dan negatif juga 1 ya, -1. Peaknya itu 1 gitu, amplitude itu peaknya. Nah, kita juga bisa atur misal amplitudenya kita kasih 3 atau 3 gitu ya. Ini kita bisa apply dan oke. Kita sebaran lagi, kita compiling. Nah, kita cek. Nah, amplitudenya sekarang dia di 3 ya, peak to peaknya di 3 seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan gain ya. Kita coba ubah ini amplitudenya menjadi 1 lagi. Nah, gain kita coba ambil di bagian commonly used block. Nah, habis itu di sini ada yang blok diagram gain ya. Kita seret dulu, kita taruh. Nah, habis itu kita sebelah sini kita delete dulu ya dengan klik garisnya atau di petunjuknya kita delete. Nah, habis itu kita taruh tengah-tengah ya, seperti ini, dan kita sambungkan seperti ini. Nah, defaultnya si gain ini 1 ya. Si gain ini ntar kita bakal memperkuat amplitudo si gelombang sinus tadi ini ya. Nah, coba kita atur jadi misal 3. Nah, gelombang sinusnya kan amplitudenya 1, kita perkuat jadi 3. Kita coba run ya. Kita cek nanti di bagian scope gelombangnya akan menjadi 3 ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga bisa ganti ke misal amplitudenya kita ganti 5, kita apply oke, dan kita run lagi. Nah, kita buka. Nah, amplitudenya jadi di 5 ya teman-teman, di tengah-tengah antara 6 dan 4 itu 5. Oke, jadi topiknya 5. Oke, selanjutnya kita juga bisa memakai yang namanya multiplexer atau MUX ya. Kita bisa seret, ambil seperti ini, lalu kita bisa sambungkan ya. Untuk yang bagian atas kita masukkan dari yang gain, dan si MUX-nya kita masukkan ke scope ya. Lalu si input kedua dari si multiplexer kita ambil dari gelombang sinus yang amplitudenya 1. Nah, di sini kita coba run, kita lihat perbedaannya apa kalau pakai MUX dengan 2 inputan yang berbeda ya. Jadi ini gainnya 5, harusnya nanti amplitudonya yang satu gelombang itu peak to peaknya di 5, yang satunya lagi cuma di 1 nilai ya. Nah, sepertinya teman-teman. Jadi peak to peak yang 5 yang pertama ya, yang gain yang kuning itu yang kena gain, yang biru itu yang nggak kena gain, jadi dia tetap 1 sesuai amplitude yang di gelombang sinus ini ya, seperti itu. Ini di sini saya pakai ada step, ada sine wave seperti tadi, ada rem, ada random number, dan
repeating sequence. Nah, kita coba play satu-satu ya. Kita coba play dulu. Nah, di sini kita coba lihat step time. Step time-nya tuh misal 1 dan final value 1. Kita coba cek ya seperti ini. Kita coba lihat dari seperti ini. Jadi seperti pada output yang kita setting ya di defaultnya, step time-nya 1, final value 1. Jadi step time itu pada di detik, gampangnya di seconds pertama itu dia bakal naik dengan value 1. Nah, seperti yang dilihat di sini ya, di detik pertama itu misalnya, nah dia akan naik 1. Oke, kita coba ubah-ubah ya, kita coba kulik-kulik. Nah, step time-nya kita coba ubah 3 dengan final value masih sama 1. Kita oke run. Kita coba cek lagi ya. Nah, jadi seperti yang tadi ya, step time-nya jadi detik ketiga dia naiknya tetap 1. Kita coba cek lagi. Nah, gampangnya detik ketiga dia naik melonjak ke 1 gitu ya. Ini kayak mirip kayak sinyal digital gitu ya, langsung naik gitu melonjak ke atas ke 1 gitu ya. Kita coba ubah final value nya ke misal 5, step time nya di 2. Kita coba oke, kita run lagi ya. Kita coba cek. Nah, di sini kita bisa lihat di detik kedua dia naik ke amplitude 5 gitu ya, seperti itu. Oke, kita next ke bagian sine wave, sinusoidal, gelombang sinusoidal seperti itu ya. Nah, kita coba cek satu-satu, kita bisa uji ya. Ini dengan settingan default ya, amplitudenya 1 ya, dengan frekuensi satu gelombang penuh itu di 6 detik. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Kita coba cek amplitude seperti tadi, kita bisa ubah-ubah. Amplitude 5, kita bisa run. Nah, kita bisa cek ya, dia naik ke 5 peaknya. Oke, kita coba frekuensinya, kita ubah menjadi 3 ya 3. Kita coba cek ya seperti apa. Nah, maaf, frekuensinya saya ubah ke 3 gitu ya di sininya. Nah, menjadi seperti ini ya, dapat dilihat. Oke, gelombang sinus seperti itu, bisa diubah-ubah. Kita cek ya. Oke, selanjutnya di sini ada rem. Nah, kita coba cek dengan settingan default. Di sini ada slope-nya 1, startup 0, initial output 0. Kita coba run. Itu kita cek langsung ya di sini. Nah, sesuai settingan awal, si start time-nya 0. Nah, di sini mulai dari 0 ya. Nah, naik ke 10 seperti itu ya. Nah, kalau si random number dia akan menghasilkan gelombang acak ya, angkanya seperti namanya random number. Nah, seperti ini. Jadi tiap detik, tiap waktunya dia akan menghasilkan gelombang yang dengan nilai yang acak seperti itu. Selanjutnya di sini ada repeating sequence. Nah, di sini seharusnya sesuai namanya repeating sequence. Jadi dia akan sama ya, tapi repeating. Nah, seperti ini. Dia ada sequence-nya ya, ada alurnya. Nah, di atas seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Sebagai dasar pengenalan si Simulink-nya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.